Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Eko Nur Wahyudin dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ingin mempresentasikan gagasan yang telah saya tulis dalam esai yang saya ikut sertakan dalam Lomba Esai Agraria Nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh STPN Yogyakarta dengan mengangkat tema Manajemen Pertanahan yang mendukung terwujudnya Sustainable Development. Dalam kesempatan menulis esai yang saya beri judul Dari Zaman Kala Bendu hingga Zaman Kala Subah, Peluang, Tantangan, dan Perjuangan Pemenuhan Hak Informasi Hak Guna Usaha, ini saya bagi menjadi 4 bagian penting. Pertama bagian pengantar, kemudian bagian isi yang saya bagi menjadi 2 bagian, kemudian bagian kesimpulan. Dalam menulis esai ini, saya berangkat dari satu pertanyaan mendasar, yakni apakah kita mempunyai ruang dan mempunyai peluang untuk melangkah dari zaman kala bendu menuju zaman kala subah. Sekilas membaca judul esai saya, tentu pembaca akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan zaman kala bendu, apa yang dimaksud dengan zaman kala subah, apa perbedaan dua zaman tersebut, dan apa keterkaitan pentingnya dua zaman tersebut terhadap pemenuhan hak informasi hak guna usaha. Di sini saya mengawali bahwasannya zaman kala bendu merupakan zaman di mana tata pemerintahan pun tata pembangunan baik hukum, ekonomi, budaya, dan pembangunan lainnya itu cenderung sedikit atau bahkan menutup ruang dan peluang untuk menjamin, menghormati, dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Hal ini merupakan dampak dari bekerjanya hukum akumulasi kapital dalam ekonomi kapitalisme, baik dalam konteks kolonialisme maupun neoliberalisme, sehingga menjadikan seolah-olah produk hukum tersebut dianggap sebagai atau dimaknai sebagai harga mati, bukan dimaknai sebagai harga hidup. Ketika hukum dimaknai sebagai harga mati, maka hukum digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi penyelewengannya, atau bahkan hukum dimaknai semata-mata sekedar ada tetapi tidak dioptimalkan untuk memenuhi pemuliaan manusia. Misalkan dalam konteks kolonialisme, kita tahu pemerintahan Belanda mempunyai undang-undang agraria tahun 1870 di mana terdapat konsep domain verklaring, kemudian terdapat skema hak erfak yang digunakan pemerintahan kolonial Belanda untuk melakukan perampasan lahan, sehingga menyebabkan ketimpangan struktural agraria, kemudian menyebabkan kemiskinan struktural, kemudian menyebabkan permasalahan sosial seperti perkecuan, dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Realitas wajah pemerintahan kolonial yang tidak bisa membedakan wajah politik dan wajah kejahatan inilah yang disadari oleh pemerintahan Indonesia yang baru merdeka dan ingin dirubah dengan melakukan atau memprioritaskan program reforma agraria yang tentu saja salah satunya dengan merombak semua tata hukum kolonial yang dianggap kuno itu. Adapun upaya-upaya pemerintahan Indonesia yang baru dengan membentuk peraturan agraria yang parsial, yang progresif, kemudian sembari mempersiapkan Undang-Undang Pokok Agraria Nasional yang baru yang kita kenal UPA, di mana konsep domain verklaring dihapus, kemudian skema hak erfak itu dikonversi menjadi HGU. Dalam hal ini pemerintah Indonesia yang baru mempunyai itikat baik untuk mengantarkan rakyat masuk ke dalam zaman kala subah, di mana rakyat bisa menikmati karunia negeri yang gemah ripah Lojinawi ini. Apakah kemudian rakyat benar-benar telah masuk dalam zaman kala subah? Tidak. Rakyat masih terkungkung dalam semangat zaman kala bendu, karena dalam hal ini sektor perkebunan yang menguntungkan atau yang menunjukkan itu lolos dari agenda reforma agraria, sehingga kita tahu sektor perkebunan yang lolos ini karena ketidakstabilan politik dalam negeri maupun luar negeri Indonesia.
yang akan berbuntut menjadi berbagai permasalahan konflik agraria yang hingga kini masih kronis. Dalam konteks neoliberal Orde Baru kita tahu ruang dan peluang itu memang senyata-nyatanya tertutup gitu. Karena pertama terjadinya perubahan watak reform agraria yang mendasar, kemudian pemenuhan hak-hak masyarakat seperti hak informasi atas HGU juga ditutup, sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa mengawasi peluang-peluang terjadinya korupsi di sektor perizinan HGU tersebut. Dalam konteks semangat zaman yang sudah berubah hingga sekarang ini, yang sudah menganut atau menyepakati konsep pembangunan sustainable development, di mana pembangunan tersebut tidak meninggalkan seseorang pun dalam berpartisipasi, maka penjaminan terhadap hak dasar manusia itu harus diprioritaskan, karena juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 28F maupun dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pun sisa ya, di sisa waktu yang tinggal 10 tahun dari konsep sustainable development ini, kita masih mempunyai banyak PR, karena berbagai tantangan, misalkan masih saja dipakai undang-undang yang menutup keran informasi seperti PP nomor 24 tahun 97, kemudian Permen Agraria nomor 3 tahun 97, kemudian Peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 2013, bahkan yang terbaru Peraturan Menteri Agraria nomor 7 tahun 2017 yang menutup keran informasi atas HGU tersebut. Hal ini menjadi penting pemerintah untuk membuka keran informasi atas HGU, karena salah satu pilar pembangunan sustainable development adalah menjamin keterbukaan informasi publik yang bisa diakses setiap saat. Artinya peraturan-peraturan ini bagi saya harus dicabut, kemudian sembari memperkuat gerakan masyarakat dan melakukan pendidikan hukum agar masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi mengawasi berbagai macam potensi batas waktu HGU yang banyak sekali hampir habis ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.